Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara, sidang pembunuhan berencana Yosua kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan sejumlah ahli. Di persidangan, ahli menampilkan sejumlah rekaman CCTV dari sejumlah momen krusial terkait eksekusi dan skenario pembunuhan Yosua. 5 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf hadir, termasuk Eliezer yang hadir terpisah di persidangan. Semula sidang menghadirkan 3 ahli dari jaksa. Namun hanya 1 ahli digital forensik Polri, Heru Prayitno, yang hadir memberikan keterangan. Seandainya besok saksi tidak ada yang hadir lagi. Semula, jaksa dan ahli meminta persidangan ditutup dengan alasan alat yang dipakai adalah peralatan investigasi. Namun hakim memutuskan sidang dilakukan terbuka dan meminta visual alat yang dipakai ahli tak ditampilkan kepada wartawan. Karena letak istimewanya sehingga publik tidak boleh tahu. Ini hanya peralatan saja yang mulia, tetapi hanya peralatan saja. Tetapi kenapa sampai sidang tertutup? Kemarin kita meminta memang karena peralatan tersebut dipakai untuk peralatan investigasi yang mulia. Jadi seperti begini, ekstraksi. kalau peralatannya tidak di zoom, saudara tidak di zoom, kamera hanya melihat ke atas boleh? Boleh ya mulia. Yang ada di persidangan ini mohon tidak memperlihatkan alat-alat yang dibawa oleh ahli ini. Bisa dipatuhi? Kameramen? Bisa ya? Baik. Oke. Kalau gitu jadi sidang tidak perlu kami nyatakan tertutup. Dalam potongan CCTV di rumah Saguling, ada potongan gambar yang memperlihatkan Ferdi Sambo dengan pakaian dinas polisi yang hendak keluar dari rumah dan diduga menuju Duren 3. Gambar tersebut menurut kuasa hukum Sambo membantah keterangan dari Richard Eliezer yang menyebut bahwa Sambo keluar dari rumah sudah menggunakan sarung tangan hitam. Namun hakim meminta agar pembelaan tersebut dilakukan nanti, bukan di sela keterangan saksi. Ya, ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja Nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silakan lanjutkan. Rekaman krusial lain yang terungkap dalam persidangan, salah satunya adalah bukti rekaman Eliezer membawa senjata api yang akan disimpan di lemari senjata lantai 3 rumah Saguling. Meski rekaman Eliezer membawa tas yang diduga membawa senjata terlihat, rekaman saat Eliezer naik ke lantai 3 rumah Saguling tidak ada. Ini yang sempat menjadi perdebatan dalam sidang beberapa waktu lalu. Eliezer menjelaskan diminta menyampaikan senjata ke lantai 3, namun tak diakui oleh Putri Chandrawati yang memerintahnya. Di RE terlihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong. Ketika kamera di luar kan ada momen waktu terdakwa RE membawa senjata stair lewat pintu sebelah kiri. Betul. Nah, pada saat setelah momen itu kami ingin mengonfirmasi apakah terlihat juga di sini. Kami tidak melihatnya Pak, karena di poin sini itu langsung di 16 ketika Pak FS turun. Hakim sempat mempertanyakan ahli terkait jumlah rekaman CCTV yang ia terima untuk diperiksa. Ahli menyebut ada 53 rekaman CCTV di rumah Saguling yang ia terima, namun hanya 2 rekaman yang krusial. CCTV ini tidak diterima secara utuh, bahkan rekaman ini diberikan berupa flash disk.
apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia, bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan di tayang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3, enggak, yang khusus rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. Dua saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi. Tidak yang mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi. Tidak yang mulia. Terdakwa Richard Eliezer menilai keterangan ahli digital forensik memperjelas kejadian awal sebelum pembunuhan Yosua. Melalui pengacaranya, Eliezer menyatakan konsisten dengan keterangannya. Eliezer menilai banyak bukti rekaman yang hilang untuk membuktikan keterangan Eliezer. Sementara itu, saudara, Sambo berharap hakim bisa menilai secara objektif karena terdapat beberapa perbedaan dengan keterangan terdakwa Eliezer. Mendiskreditkan klien kami dengan mempertanyakan masalah stayer itu yang dibawa ke lantai 2. Tapi menurut klien kami itu sudah konsisten dan jelas bahwa stayer itu dibawa lewat tangga sebelah sana. Jadi kan selalu didiskreditkan di situ. Tidak ada CCTV yang merekam bahwa stair itu dibawa ke atas. Ya, kita mau jelaskan di sini bahwa stair itu betul dibawa ke atas. Klien kami tetap konsisten bahwa stair itu dibawa lewat sisi lain yang tidak terlihat oleh CCTV. Kira-kira begitu sih. Hakim juga sedikit menyindir bahwa CCTV yang lain itu tercecer, bahasanya tercecer. Diulang oleh Richard dalam tanggapannya bahwa betul ya itu tercecer. Apabila lantai 2, lantai 3 itu CCTV-nya terungkap, mungkin semua terlihat jelas di sana. Karena CCTV ini kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara.